Shalom semua teman-teman di berbagai negara, di berbagai tempat. Saya bersuka cita boleh kembali bersama-sama melayani BMC New York. Ya, ini kehormatan untuk saya bisa bersama-sama di dalam ibadah yang luar biasa ini. Saya tadi sangat menikmati pujian penyembahan, saya juga menikmati persekutuan dengan teman-teman di Zoom ini. Mungkin juga ada di YouTube channel, jadi semuanya bisa menikmati hal ini. Nah, hari ini, saudaraku, saya akan berbicara tentang kekuatan perkara kecil. Kenapa saya didorong untuk bicara hal itu? Karena banyak orang meremehkan perkara kecil. Ya, ketika semua orang ditanya apa yang ingin kamu capai di dalam hidupmu, pasti semuanya akan berkata mereka ingin pencapaian yang sangat besar. Mereka ingin sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Tetapi banyak orang lupa sesuatu yang besar di dalam kehidupan, pencapaian yang besar di dalam kehidupan seseorang, itu tidak pernah instan. Itu semuanya dimulai dari perkara kecil. Seorang teman saya pengusaha berkata begini, kita anak-anak Tuhan harus punya mimpi yang besar, yaitu big vision. Tetapi kalaupun kita punya big vision, kita harus berani memulai dengan small action. Kita harus berani memulai dengan tindakan atau langkah yang terkecil. Kenapa? Karena perkara besar selalu dimulai dari perkara kecil, saudaraku. Sesuatu pencapaian yang luar biasa diawali dengan sebuah langkah sederhana untuk memulainya, ya, untuk melakukannya. Perjalanan 1000 mil hanya bisa dicapai kalau seseorang membuat langkah pertama terlebih dahulu. Tanpa langkah pertama dilanjutkan langkah kedua, ketiga, dan selanjutnya, maka perjalanan tujuan 1000 mil tidak akan pernah tercapai. Ya, jadi saudaraku, kita harus betul-betul memahami bahwa perkara kecil itu ketika dikerjakan dengan setia dan benar, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Saya akan berkhotbah dari satu ayat ini, Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, saudara bisa baca sama-sama dengan saya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa perkara-perkara besar itu tidak datang otomatis. Perkara besar tidak datang dengan sendirinya. Perkara besar selalu dimulai dari perkara kecil. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mencintai sebuah proses, sebuah perjalanan, tahap demi tahap. Ketika seseorang melakukannya dengan setia, dengan kekuatan Tuhan, maka pada akhirnya perkara besar itu Tuhan akan percayakan. Jadi kita tidak boleh meremehkan perkara kecil, saudara. Satu kali, saudaraku, di China bagian utara, ya, beberapa tahun yang lalu, di situ terjadi kebakaran hutan, saudara. Sedemikian luasnya kebakaran hutan ini sampai membuat pemerintah China betul-betul, saudaraku, saat itu kewalahan, ya, menghadapi kebakaran yang luar biasa luas. Saat itu hutan yang terbakar, saudara, hangus, luluh lantak, hancur, saudaraku, itu seluas 650.000 hektar. Bayangkan, lebih dari 1,5 juta hektar hutan itu habis, terbakar ludes, saudaraku. Dan ini menjadi sejarah kebakaran hutan yang terbesar di dalam perjalanan hidup bangsa China. Mungkin juga di dunia, saudaraku. Ini menjadi kebakaran hutan yang terbesar.
Karena ini mereka heboh. Pemerintah China mendapati bahwa ini kebakaran yang tidak biasa, yang luasnya itu nggak terbayangkan, saudaraku. Maka mereka mulai melakukan penyelidikan dan investigasi. Mereka mau tahu apa yang menjadi penyebab dari kebakaran hutan seluas 650.000 hektar itu. Setelah melewati penyelidikan begitu lama mendalam, observasi yang teliti, ditemukanlah penyebab yang menjadi sebab daripada kebakaran hutan seluas itu. Hasilnya itu betul-betul mencengangkan, saudara. Kenapa? Karena ternyata kebakaran hutan dari 1,5 juta hektar ini disebabkan oleh puntung rokok, saudara. Jadi ada seorang petugas hutan itu yang sedang bertugas, dia merokok. Lalu sisa puntung rokok itu dia buang, tapi dia nggak matikan. Nah, bara kecil dari sisa puntung rokok ini hanya bara, dan itu kecil sekali. Ya, hanya sisa puntung rokok, tapi itu menyambar 1 helai daun kering. Lalu kemudian menyambar lagi helai-helai daun kering yang lain, dan dalam waktu singkat itu berubah menjadi kobaran api yang begitu besar dan meluluh lantakkan, menghanguskan hutan itu seluas 650.000 hektar. Saudara, jangan pernah meremehkan perkara kecil. Sebuah perkara kecil dilakukan dengan setia dan benar, maka itu akan menjadi perkara besar. Kalau perkara kecil itu baik dan dilakukan dengan benar, hasilnya pun perkara besar yang luar biasa. Kalau perkara kecil itu perkara kecil yang tidak baik, yang buruk, dilakukan terus-menerus dengan setia, itu akan menjadi sesuatu yang besar, yang buruk. Nah, tergantung dari apa perkara kecil itu. Tapi prosesnya itu yang menarik, saudara. Nah, anak-anak Tuhan harus belajar tentang prinsip ini, saudara. Saya mau kita membaca ulang 16 ayat 10 tadi. Ada 2 kata penting yang harus dikerjakan terhadap perkara kecil supaya itu menjadi perkara besar. Saya baca ulang, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada 2 kata yang penting di dalam ayat ini. Kata pertama adalah setia. Kata yang kedua adalah benar. Tuhan baru bisa mempercayakan perkara besar dalam kehidupan anak-anaknya jika anak Tuhan tersebut melakukan perkara kecil itu dengan setia dan benar. Setia dan benar adalah 2 prinsip penting di dalam melakukan perkara kecil. Setia berbicara tentang kuantitas, tentang jumlah, frekuensi, terus-menerus, konsisten. Benar berbicara tentang cara melakukannya. Benar berbicara tentang sikap hati di dalam melakukannya. Nah, kalau 2 prinsip ini dilakukan setia dan benar, maka itu akan menjadi perkara besar yang Tuhan percayakan. Saya kasih contoh. Saya ini berasal dari keluarga non-Kristen. Satu hari saya terima Yesus, saya lahir baru, lalu sejak itu saya melayani. Jadi kalau sekarang Tuhan bisa pakai seorang Stefanus Suyono untuk melayani di berbagai tempat, ya, di ribuan orang, ya, desa, kota, bangsa, negara.
saya memulai pelayanan saya, saudaraku, itu dengan membersihkan tempat untuk kami bersekutu. Saya dengan teman-teman saya waktu itu masih kuliah, kami melayani di persekutuan mahasiswa. Nah, kami mencari rumah kontrakan yang ruang keluarga dan ruang tamunya itu besar, luas, supaya bisa dipakai untuk persekutuan. Ya, nah, kami persekutuan itu setiap hari Rabu jam 5 sore. Ya, biasa yang saya lakukan adalah jam 1 siang, saya membersihkan tempat itu. Ya, saya angkat keluar meja kursi, sepeda motornya teman-teman saya keluarkan supaya ruangan itu luas, ya, dan tidak terhambat oleh benda-benda yang ada. Lalu saya sapu. Setelah saya sapu, saya pel. Ya. Setelah saya pel, saya tunggu kering, lalu saya gelar tikar. Ya, saya buka tikar supaya beberapa jam kemudian teman-teman yang datang untuk bersekutu, mereka bisa menikmati tempat persekutuan yang bersih dan nyaman dan rapi. Itu saya lakukan bertahun-tahun sudah. Jadi saya memulai pelayanan saya ya itu dengan melakukan perkara kecil, sederhana. Bahkan banyak orang yang menjadi pengurus persekutuan itu tidak bersedia melakukan hal itu. Satu kali ada seorang anak muda mahasiswa, dia baru saja terima Tuhan. Dia datang kepada saya, lalu dia berkata, ya, tolong muridkan saya, ajari saya bagaimana cara melayani Tuhan yang baik. Saya bertanya, kamu serius? Kamu mau saya muridkan? Saya mau mentor untuk melayani? Ya, saya kepingin melayani seperti kamu. Lalu saya berkata, oke, hari Rabu depan kamu datang ke sini jam 1 pagi, jam 1 siang. Kenapa ditanya? Ya datang aja, kamu akan tahu. Lalu Rabu depan, dia datang saudaraku jam 1 siang. Lalu saya berkata, ini tolong bantu saya mengeluarkan semua barang-barang, meja kursi, sepeda motor, dan sebagainya. Setelah selesai, ya, saya kasih dia sebuah sapu saudaraku, dan saya berkata, sekarang kamu bantu saya menyapu ruangan ini, ya, supaya bersih. Setelah selesai sapu saudaraku, dia mau pulang. Saya berkata, tunggu dulu, ya, masih belum selesai. Apa? Saya ambil air, saya ambil lapel, lalu saya berkata, bantu saya untuk ngepel tempat ini. Lalu kami berdua ngepel tempat itu. Selesai ngepel, saya tahan, kamu jangan pulang dulu. Kenapa? Kita tunggu sampai kering. Lalu kemudian kita akan buka tikar. Ya. Dia bantu saya sampai selesai, saudaraku. Setelah itu saya berkata, oke, kamu sekarang pulang ke tempat kos kamu, ya. Lalu kamu mandi, saya juga mandi, datang kembali ke sini jam 4:30, kita akan berdoa. Ya, datang 4:30 sore, kami berdoa, dan jam 5-nya kami persekutuan. Selesai persekutuan, jam 7 kami fellowship, 7:30, ya, jemaat yang datang bubar, saudaraku, mereka pulang. Dia mau ikut pulang, saya tahan. Jangan pulang dulu. Kenapa? Belum selesai. Sekarang gulung tikar. Bantu saya gulung tikar. Setelah selesai saya berkata, oke, bantu saya masukkan meja kursi, ya, kemudian sepeda motor. Kembalikan benda-benda ini, barang-barang ini ke tempatnya. Setelah selesai semua, saya baru berkata, oke, thank you, terima kasih, kamu boleh pulang. Rabu depan, jam 1 siang, kamu datang lagi ke sini. Rabu depannya, saudaraku, saya tunggu, dia nggak datang. Saudara. Sampai jam 2, saya tunggu, nggak datang juga. Akhirnya, karena dia nggak datang, saya kerjakan sendiri, saudara. Sendirian, satu orang. Ya, saya angkat semua barang-barang keluar, saya sapu, saya pel, saya kemudian buka tikar, ya. Setelah itu saya persiapan pribadi, kemudian berdoa dan persekutuan. Waktu persekutuan dia datang, saudara.
Selesai persekutuan, saya tanya, loh, kamu kemana? Saya tadi tunggu kamu jam 1 siang, kenapa kamu nggak datang? Dia berkata, waduh kok, saya ini kalau melayani yang kayak begini modelnya bersih-bersih, saya nggak terbeban. Kalau saya misalnya jadi singer, nah itu saya terbeban. Kayaknya itu beban pelayanan saya. Saya berkata, oh oke. Kalau begitu nggak apa-apa, kamu nggak usah datang setiap hari Rabu siang. Dia pulang, saudaraku. Lalu saya kumpulkan pengurus persekutuan. Saya kan ketuanya, saudaraku. Saya kumpulkan, lalu saya berkata, kalian tahu orang ini? Oh ya tahu. Saya berkata kepada mereka, jangan pernah berikan pelayanan untuk orang ini. Mereka tanya, kenapa? Saya ngomong jangan banyak tanya, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada yang mau kasih pelayanan harus minta izin saya. Orang ini, saudaraku, tidak setia. Dia tidak bisa dipercaya pada pelayanan. Kenapa? Karena terhadap hal kecil yang di situ tidak ada orang lihat, tidak ada pujian, tidak ada medali, tidak ada piagam. Dia tidak bersedia untuk melakukannya. Untuk melayani butuh hati dan sikap seorang hamba. Jadi saya cut pelayanan dia, saudaraku. Ternyata nggak terlalu lama, dia nggak pernah datang lagi, saudara. Dan saya dengar dia sudah ada di persekutuan lain. Yang saya juga kenal semua pengurus persekutuan di kota Jogja waktu itu, saudaraku. Ya, dia ketemu saya di satu tempat, dan dia berkata, ya, nah, saya sudah gabung di persekutuan itu, dan di situ saya sekarang sudah jadi singer. Saya berkata, oke, belajar setia ya dengan pelayananmu di sana. Enggak berapa lama, beberapa bulan kemudian, saya dengar dari pengurus persekutuan tersebut yang kenal saya juga, mereka mengatakan bahwa orang ini sudah out dari peredaran, saudaraku, nggak pernah datang lagi. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, saudaraku, gak pernah belajar melakukan perkara kecil dengan setia dan benar. Saya melakukannya bertahun-tahun, saudara. Ketika saya menjadi ketua persekutuan tersebut, saya punya otoritas, ya saya punya jabatan, saya menjadi leader di persekutuan ini, saya tetap melakukan pelayanan itu yang orang tidak mau melakukannya. Bahkan seringkali sudah terjadwal nama-nama tertentu untuk melakukan pelayanan bersih-bersih itu, tapi tiba waktunya mereka nggak datang. Nah, saya kan yang tinggal di rumah kontrakan itu, saudaraku, yang dipakai untuk tempat persekutuan. Jadi kalau tidak datang, saya pasti reservenya. Saya cadangannya, saudaraku. Dan saya pasti menggantikan yang tidak datang. Nanti kalau ditanya, kenapa nggak datang? Namamu sudah dicantumkan, ada jadwalnya. Nah, jawabannya macam-macam, saudaraku. Aduh, sorry, saya ketiduran. Waduh, kelupaan. Aduh, saya nggak terbeban. Dan seterusnya, saudaraku. Nah, saya melakukan hal itu tanpa pernah ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih bertahun-tahun. Itu artinya, saudaraku, saya belajar melakukan itu dengan setia. Orang lain nggak mau melakukan, saya melakukan bertahun-tahun. Dan ketika orang lain yang seharusnya itu tanggung jawabnya tidak datang, saya menggantikannya. Itu pun berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, saya tidak pernah mengeluh. Itu bicara tentang sikap hati yang benar. Dari pelayanan seperti itulah Tuhan bawa saya kepada pelayanan yang lebih lagi. Sampai akhirnya saya menjadi WL, saya berkhotbah, dan sampai hari ini saya mengajar tubuh Kristus. Saudara, saya melakukannya dengan setia dan benar. Sekalipun tidak ada pujian, tidak ada orang yang berterima kasih. Ya, bahkan setelah selesai persekutuan, semua mereka pulang
ya ketawa-ketawa, hei sampai ketemu minggu depan, halo, ya. Tapi setelah itu nggak ada satupun yang datang kepada saya yang mengatakan terima kasih sudah menyiapkan tempat persekutuan untuk kami bisa bersekutu dengan nyaman, bersih, rapi. Nggak ada satu orang pun sampai bertahun-tahun seperti itu. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mencoba untuk mencari perhatian untuk pelayanan itu untuk diri saya. Saya belajar melakukannya dengan setia dan benar. Perkara kecil kita lakukan dengan setia dan benar, percayalah Tuhan akan mempercayakan pelayan perkara besar dalam hidup saudara. Kalau di gereja di mana sekarang saudara tertanam ini, saudara diberikan tanggung jawab pelayanan. Sekalipun itu tidak dilihat oleh orang, sehingga tidak mendatangkan pujian dan kekaguman dari orang lain buat saudara. Saya mau berkata, lakukanlah dengan setia dan benar. Kalau engkau punya tanggung jawab menjadi pendoa, doa itu ada di tempat tersembunyi. Tidak ada penghargaan buat pendoa dari manusia. Tapi percaya, Tuhan memberikan penghargaan khusus buat para pendoa. Ketika engkau melakukannya dengan setia dan benar, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Karena doa itu pelayanan yang luar biasa. Mungkin sudah diberikan pelayanan yang lain, apapun itu. Lakukanlah dengan setia dan benar. Cintai gereja saudara di mana sekarang saudara tertanam. Cintai gembala saudara karena dia diberikan otoritas oleh Tuhan, didelegasikan otoritas untuk memimpin. Cintai saudaraku, hormati. Lakukan segala sesuatunya dengan setia dan benar. Ini berlaku bukan hanya untuk pelayanan, tapi dalam seluruh aspek hidup saudara, dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam studi, apapun juga saudaraku. Ketika kau melakukan perkara kecil itu dengan setia dan benar, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Saya punya teman baik, saudaraku, seorang pengusaha. Dia memiliki banyak perusahaan, termasuk perusahaannya ada di luar negeri. Dia cerita kepada saya, saudaraku, bahwa dulu sebelum Tuhan berkati dia menjadi pengusaha besar dengan bisnis yang luar biasa banyak, saudaraku. Dia ini berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin. Makan saja sulit, saudaraku. Dia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya sampai level tinggi, karena nggak ada uang. Keluarga sederhana. Dia kerja akhirnya di sebuah perusahaan. Dia untuk pergi bekerja, dia naik sepeda, bukan sepeda motor, sepeda ontel. Dari rumahnya ke tempat perusahaannya, pabrik dia bekerja, itu waktu 1 jam. Ketika jam kerja dia jam 8 pagi, dia berangkat dari rumah yang mengayuh sepeda ontelnya itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Sampai di pabriknya jam 6. 2 jam lebih awal dari jam kerja. Apa yang dia lakukan? Dia ikut bersihkan, saudaraku, tempat-tempat yang belum rapi. Kantor-kantor yang dia ruangan-ruangan dia ikut bersihin, sampai ke WC pun, toilet dia ikut bersihkan. Setelah itu jam 8 dia kerja, pulang jam kerjanya selesai itu jam 5, dia pulang kantornya itu jam 7, kayu sepeda sampai rumah jam 8, dia pulang 2 jam lebih lambat. Tapi dia kerjakan, dia bantu dirapikan, bersihkan setiap ruangan,
WC, setiap tempatnya yang dia bisa bereskan, dia bantu. Dan dia lakukan itu sampai beberapa tahun. 2 jam lebih awal dan 2 jam pulang lebih lambat. Satu hari dia minta pamit sama bosnya untuk dia berhenti kerja. Dia resign. Kenapa? Karena dia mau bangun bisnis kecil-kecilan. Dia mau merintis usaha dari kecil. Dia ditanya sama bosnya, karena bosnya merasa sayang kalau melepas dia berhenti kerja. Karena bayangkan, ini dia melakukan yang terbaik buat perusahaan di mana dia bekerja. 2 jam lebih awal dan 2 jam lebih lambat pulang. Jadi bosnya itu sangat menyayangi dia. Dia ditanya, kamu mau bikin usaha apa? Lalu dia cerita. Ketika bosnya tahu bahwa usaha yang dia mau rintis ini ternyata bahan bakunya itu adalah limbah dari pabrik yang dia miliki, saudara. Dia berkata, saya mau support kamu untuk bikin usaha ini. Kamu boleh datang, ambil limbah dari perusahaan ini, perusahaan garment. Ada sisa-sisa potongan kain, limbahnya kamu boleh ambil, dan itu cuma-cuma, gratis. Saudara bisa bayangkan orang rintis usaha, tapi bahan baku yang dia dapatkan itu gratis. Dia bisa jual dengan harga yang dimana dia dapat profit besar. Ya, kenapa? Bahan bakunya yang merupakan cost tertinggi itu justru gratis. Bosnya yang menyayangi dia betul-betul support dia. Dalam waktu singkat, usaha dia jadi besar. Dan akhirnya menjadi satu perusahaan yang besar. Dari satu perusahaan ini, dia expand menjadi 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 10 perusahaan, 11 perusahaan, bahkan ada di luar negeri. Kenapa bosnya mensupport dia luar biasa? Karena bosnya melihat orang ini selalu memberi yang terbaik. Dalam perkara kecil, hal-hal yang sederhana, dia melakukan dengan setia dan benar. Luar biasa. Saudaraku, waktu tahun 2006 ya, di Jogja itu terjadi gempa. Saudara ingat ya, walaupun tinggal di Amerika, tapi saudara tahu kan dan dengar bahwa saat itu gempa yang menerjang Jogja ya, itu luar biasa. Ini yang terbesar kedua setelah tsunami di Aceh. Yang meninggal, saudaraku, itu 7.000 orang. Rata-rata meninggalnya karena tertimpa bangunan yang ambruk. Bangunan 3 lantai itu jadi 2 lantai. 2 lantai jadi 1 lantai. Yang 1 lantai rumah biasa itu rata dengan tanah, saudaraku, tiarap. Nah, saat itu, saudaraku, betul kacau luar biasa. Banyak mayat bergelimpangan, bangunan juga menjadi puing-puing, saudaraku. Ya, puji Tuhan, rumah saya ya, selamat. Saya dengan keluarga saya juga dalam keadaan selamat, baik semuanya. Tetapi ya, banyak orang yang mengalami keadaan buruk dan menjadi korban dari gempa itu. Besok, saudaraku, setelah hari ini gempa besoknya, teman saya, ya, seorang konglomerat di Indonesia, dia telepon saya. Dia berkata, Pak, bagaimana kabar Bapak? Saya berkata, oh puji Tuhan Pak, saya dengan keluarga selamat, rumah juga dalam keadaan baik-baik. Korbannya banyak ya Pak? Saya berkata, iya, ya, bukan korbannya. Lalu dia berkata, Pak, saya kepingin menyalurkan bantuan buat korban itu. Saya minta nomor rekening Bapak. Saya kasih dia nomor rekening. Beberapa jam kemudian dia telepon saya lagi. Dan dia berkata, ya Pak Suyono,
Pak Stefanus, saya sudah kirim ya, dana, tolong dibantu untuk disampaikan ke korban gempa. Saya sudah transfer Pak sejumlah 200 juta. Saya berkata, oke Pak, terima kasih. Ya, lalu saya dengan tim menyalurkan bantuan itu. Setelah selesai bantuan itu disalurkan, saya telepon teman saya ini. Dan saya berkata, Pak, bantuan atau dana yang Bapak kirim itu sudah saya dan tim salurkan sampai kepada korban yang membutuhkan, Pak. Itu sudah selesai. Sekarang laporan pertanggungan jawabnya saya sudah selesai buat, Pak. Saya minta alamat Bapak, saya mau kirim. Apakah alamat rumah atau alamat kantor? Ya, saya perlu alamatnya. Lalu dia berkata, Stefanus nggak usah kirim laporan pertanggungan jawabnya. Saya kalau nggak percaya sama Bapak, saya nggak akan minta bantuan Bapak salurkan dananya. Udah Pak, nggak usah dikirim. Saya berkata, Pak, saya minta maaf, saya harus kirim laporan pertanggungan jawab ini. Bapak harus tolong saya, untuk saya ya melakukan ini dengan setia dan benar. Dia berkata, Bapak kalau kirim laporan pertanggung jawabnya, Pak, saya pasti juga tidak akan baca, Pak. Saya nggak ada waktu buat baca. Ya. Saya berkata, Bapak mau baca atau tidak, itu saya terserah Bapak. Tapi Pak, saya harus kirimkan laporan pertanggungan jawab ini. Karena setiap 1 rupiah pun dari dana yang Bapak kirim, saya harus pertanggungjawabkan, Pak. Dia berkata, oh gitu ya Pak, oke, saya kasih alamat rumah saya, Pak. Lalu saya kirim laporan pertanggungan jawab itu. Saudara, saya ini mengirimkan dana itu tidak atas nama gereja, tidak atas nama yayasan, tidak atas nama kelompok sosial tertentu. Dia kirim ke nomor rekening pribadi saya, itu artinya dia percaya, dia trust dengan saya. Saya tidak berikan laporan pun, dia tetap percaya. Makanya waktu saya telepon, dia berkali-kali berkata, Bapak nggak usah kirim laporannya, saya itu percaya. Makanya saya kirim melalui Bapak. Tapi saya harus belajar melakukan semuanya dengan bertanggung jawab. Saya mempertaruhkan integritas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi Stefanus Suyono, dengan apa? Harus dengan setia dan benar. Saya nggak peduli dia mau baca atau tidak, dia mau lirik atau tidak, atau dia suruhan orang untuk baca. Yang penting laporan pertanggungan jawab itu saya harus kirimkan dan harus sampai di tangan orang yang berhak untuk menerimanya. Itu tanggung jawab saya sepenuhnya. Saudara, ketika seorang anak Tuhan melakukan perkara kecil dengan setia dan benar, kau akan menjadi orang yang bisa dipercayai, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia atau oleh sesama. Ketika engkau menjadi orang yang dipercayai, akan ada perkara besar yang Tuhan sediakan. Seorang ibu, saudaraku, namanya Ibu Chen Sujung. Dia berasal dari negara Taiwan. Tahun 2010, dia dinobatkan sebagai pahlawan dermawan. Dan yang memberikan penghargaan ini dan gelar ini, itu adalah penghargaan-penghargaan secara internasional. Dia menjadi salah satu dari 48 pahlawan dermawan menurut majalah Forbes Asia. Ya, menurut majalah Times, dia menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dia masih dapatkan lagi 2 penghargaan internasional, ya, untuk kedermawanannya, karena Ibu Chen Sujung ini ya mendonasikan uang dalam jumlah yang besar, kurang lebih 5 miliar rupiah ya, kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dia sumbangkan dana yang besar ini kepada rumah sakit, kepada orang-orang miskin, kepada yayasan sosial, ya, kepada orang sekolah-sekolah, anak-anak tidak mampu, saudara. Ya, mungkin saudara berkata, ya, dia diberi gelar pahlawan dermawan, memberi sumbangan dan donasi besar. Mungkin dia orang yang kaya raya, tajir melintir, mungkin konglomerat atau ibu sosialita di Taiwan. Kalau saudara mengira dia orang kaya raya, saudara salah besar. Ternyata Ibu Chen Suzhu hanyalah seorang pedagang sayur di pasar Taitung, Taiwan. Dia ini cuma jual sayur. Tapi yang luar biasa adalah setiap hari dia menyisihkan keuntungannya, ya, selalu setiap hari. Walaupun itu tidak banyak, tapi dia selalu sisihkan dan dia tabung. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya memakai setiap hari kurang lebih 3,5 US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 50.000 rupiah. Indonesia saja, saudaraku, sehari 50.000 itu betul-betul, aduh saudaraku, itu ngirit sekali, hebat sekali, saudaraku. Ya, kota di mana saya tinggal, Jogja, yang terkenal dengan makanan murah, saudara. Satu hari 50.000 saja, itu betul-betul berhemat, saudara. Di Jakarta nggak bisa, di kota besar nggak bisa, saudara. Di Amerika nggak bisa. Ya, apalagi kalau saudara suka makan turkey, nggak bisa, saudara. Tapi yang luar biasa, ibu ini dia menjalani hidup yang sangat sederhana. Supaya apa? Supaya dia bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Dan tabungan ini bunga berbunga selama 20 tahun. Menghasilkan tabungan sejumlah kira-kira 5 miliar rupiah. Dan itu dia sumbangkan semuanya, saudaraku, untuk orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Luar biasa. Kalau seorang konglomerat menyumbang untuk sosial 5 miliar rupiah, itu uang receh buat konglomerat. Karena asetnya itu puluhan triliun, ratusan triliun rupiah. 5 miliar itu uang receh buat konglomerat. Orang yang kaya raya menyumbang dalam jumlah besar, itu menyumbang, memberi dari kelebihannya. Kalau seseorang menyumbang dana begitu besar, miliaran rupiah, sementara hidupnya setiap hari hanya 50.000 rupiah. Saudara, ini betul-betul seorang pahlawan dermawan. Dia dinobatkan sebagai pahlawan filantropis. Tidak heran dia dapat penghargaan-penghargaan internasional yang seperti itu. Kenapa? Karena rupanya dia punya sebuah pengalaman. Dan pengalaman itu terus mewarnai gaya hidupnya berbuat baik sosial kepada orang lain. Waktu dia masih kecil, kedua orang tuanya meninggal. Tidak lama setelah kedua orang tuanya meninggal, kakak laki-lakinya yang sangat melindungi dan menyayangi dia, dekat dengan dia, juga meninggal. Kakak laki-lakinya ini sakit, tidak ada obat, tidak ada uang untuk berobat. Dan ini yang akhirnya menyebabkan sakitnya makin parah, tidak punya uang, saking miskinnya, tidak punya untuk menebus obat, akhirnya kakaknya meninggal. Tapi pengalaman kehilangan orang-orang yang dia cintai karena kemiskinan ini tidak membuat dia marah dengan kehidupan.
tidak membuat dia pahit dengan kehidupan, tapi justru dia bertekad, saya akan menjadi orang yang membantu orang lain. Dan dia punya prinsip dalam hidupnya, ya, bahwa uang itu akan berharga kalau uang itu digunakan untuk menolong dan membantu orang lain yang membutuhkannya. Jadi dia punya prinsip, uang itu seberapapun banyaknya, kalau dipakai untuk kepentingan diri sendiri, uang itu nggak berharga. Uang itu menjadi sangat berharga ketika dipakai untuk membantu orang yang membutuhkannya. Luar biasa sih. Kenapa dia seorang ibu sederhana, hanya penjual sayur ya, di pasar tradisional, bisa mendonasikan jumlah uang yang besar. Karena dia melakukan kecil itu dengan setia dan benar 20 tahun. Tiap hari menyisihkan walaupun sedikit. Itu makin lama terakumulasi bunga berbunga, akhirnya menjadi dana yang besar. Saudara, belajarlah dari orang-orang seperti ini. Memberikan kepada kita teladan seorang yang bernama Yusuf. Saudara tahu bahwa Yusuf itu anak manja yang paling disayangi bapaknya Yakub. Dia dikasih jubah indah, saudaranya enggak. Ya, dan itu membuat saudaranya iri. Dia akhirnya dijual kepada pedagang Ismail. Lalu akhirnya oleh pedagang itu dijual lagi menjadi budak kepada Potifar. Dan kita tahu, selama dia menjadi budak di rumah Potifar, dia menjadi budak teladan. Dia menjadi tangan kanannya Potifar. Dia yang mengurus semua milik Potifar. Asetnya, kekayaannya, bisnisnya, semuanya. Tapi satu hari, dia difitnah. Istri Potifar mengajak dia berhubungan seks. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf berkata, semua yang dimiliki tuanku, itu diserahkan, dipercayakan kepadaku, kecuali satu, yaitu istrinya. Dan saya tidak akan pernah menjamah istrinya. Dia lari. Dan karena dia menolak keinginan tante Potifar ini, dia difitnah. Dan dia dimasukkan ke penjara. Di penjara sebagai narapidana. Lagi-lagi, dia menjadi napi teladan. Jadi dimanapun dia berada, bahkan dalam situasi yang tidak baik, dia bisa muncul sebagai yang terbaik. Dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Semua tugas kepala penjara dia kerjakan. Demikian dipercayai. Kenapa? Karena Yusuf melakukan perkara kecil dengan setia dan benar. Tidak ada orang mau jadi budak. Tapi ketika dia diizinkan Tuhan jadi budak, dia jadi budak yang terbaik. Melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan setia dan benar. Tidak ada orang mau jadi narapidana. Tapi ketika Tuhan izinkan dia jadi narapidana, dia melakukan dengan setia dan benar, dan dia menjadi narapidana yang terbaik. Apapun keadaannya, tidak pernah bisa menghentikan Yusuf melakukannya dengan setia dan benar. Sehingga ketika tiba waktu kairos Tuhan itu, dia dikeluarkan dari penjara, dan dia menafsirkan mimpi raja. Saat itulah sebuah jabatan dan tanggung jawab yang sangat besar menanti Yusuf. Dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia menjadi orang kedua, orang kepercayaan Raja Firaun. Dari seorang anak manja,
yang mungkin di rumahnya tidak pernah melakukan apa-apa, semuanya tersedia. Mau ini, mau itu, semuanya disediakan. Berubah, transformasi menjadi seorang great leader, menjadi seorang pemimpin besar. Ketika waktu dia diangkat menjadi pemimpin besar itu, ya Yusuf sudah siap secara mental, secara gaya hidup, ya semuanya, attitude-nya semua dia siap. Kenapa? 20 tahun lebih perjalanan hidup, proses pembentukan Tuhan atas Yusuf itu selesai. Dia berhasil melakukan semuanya dengan setia dan benar. Ini luar biasa. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita yang saya yakin sebagian saudara sudah tahu, yaitu seorang gadis kecil ya, yang menjadi motor bagi pembangunan sebuah gereja besar dengan uang hanya sejumlah 57 sen. Satu kali di sebuah gereja yang sangat kecil, yang jemaatnya cukup banyak, seorang gadis kecil ya, yang berpakaian kumal, ya, lusuh dari keluarga miskin, saudaraku, itu ada di pintu gereja itu sambil menangis. Dan hamba Tuhan yang akan masuk ke gedung gereja itu melihat lalu menyapa, "Nak, apa yang membuat kamu menangis? Kenapa kamu nggak masuk?" Lalu dia berkata, "Saya ingin ikut sekolah minggu, saya ingin dengar firman Tuhan, tapi saya tidak diizinkan masuk karena ruang sekolah minggunya sudah penuh." Lalu hamba Tuhan ini menggandeng tangan gadis kecil ini, dia ajak masuk. Dia bawa ke ruang sekolah minggu, ya, dan dia carikan ya, tempat di ujung ruangan itu, ya, untuk dia bisa ikut sekolah minggu itu. Dan sejak itulah gadis kecil ini setiap kali mau ikut sekolah minggu, ya, dia selalu digandeng oleh hamba Tuhan ini untuk masuk, sehingga dia diizinkan untuk masuk. Dan mereka menjadi sahabat. Gadis kecil dari keluarga miskin yang selalu rindu ikut sekolah minggu dengan hamba Tuhan yang menjadi pemimpin gereja itu. Ya, mereka menjadi sahabat. 2 tahun persahabatan itu berlangsung. Tapi satu hari hamba Tuhan ini diberitahu oleh orang tua dari gadis kecil ini bahwa gadis kecil sahabatnya ini sakit keras. Dia cepat-cepat berlari datang. Dia berdoa, tapi Tuhan berkehendak lain. Tidak beberapa saat kemudian gadis kecil ini meninggal. Dan hamba Tuhan ini diminta oleh orang tuanya untuk memimpin ibadah pemakaman. Setelah selesai pemakaman, ibu dari gadis kecil ini memberikan sebuah dompet yang kumal, yang lusuh, dompet bekas. Dan dia berkata bahwa inilah satu-satunya yang dipunyai oleh anak saya. Saya rasa dia ingin memberikan ini kepada Pak Pendeta. Lalu hamba Tuhan ini terima, dan dia buka dompet yang kumal ini. Isinya adalah uang ya, sejumlah 57 sen. $1 aja nggak ada. 57 sen. Tapi ada secari kertas kumal yang ternyata itu adalah surat yang ditulis oleh gadis kecil itu. Dan surat itu berbunyi kira-kira, "Uang yang saya tabung ini biarlah dipakai untuk membangun ruang sekolah minggu yang lebih besar, supaya banyak anak-anak yang seperti saya yang ingin ikut sekolah minggu, yang mereka bisa mengikutinya." Saudaraku, hamba Tuhan ini meneteskan air mata. Di tangannya ada 57 sen.
dan secari kertas surat kumal. Ternyata gadis itu menabung dari kemiskinannya, kekurangannya, dan hanya bisa terkumpul 57 sen. Dia keburu dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Hatinya rindu ada ruang sekolah minggu yang lebih besar. Lalu hamba Tuhan ini ketika hari Minggu khotbah kepada jemaatnya, dia ceritakan kisah sahabat gadis kecilnya ini. Lalu dia keluarkan dompet kumal itu dan uang 57 sen. Dan juga surat itu dia baca. Lalu dia berkata, alangkah indahnya jika kita bersama-sama melanjutkan kerinduan gadis kecil ini untuk sekolah minggu bisa diperbesar. Dan itu membutuhkan uang yang banyak. 57 sen tidak ada artinya sama sekali. Lalu jemaat itu ditantang persembahan iman, saudaraku, oleh hamba Tuhan ini. Dan mereka berbeban untuk ikut memberikan persembahan iman. Kisah tentang gadis kecil dengan 57 sen dan mimpinya ini didengar oleh sebuah perusahaan koran. Perusahaan koran ini perusahaan besar. Dia angkat kisah gadis kecil dengan 57 sen ini di koran itu sampai terus-menerus diangkat berhari-hari, berminggu-minggu, sampai akhirnya cerita ini terdengar oleh satu kota, bahkan kota-kota lain. Dalam waktu singkat, saudara, ada banyak donasi masuk, saudara. Semuanya mau ikut terlibat memberi kontribusi, mewujudkan mimpi dari gadis kecil ini, saudaraku. Dan luar biasa. Ada juga ketika kisah ini terdengar, seorang pengembang, seorang developer, menawarkan tanahnya di sebelah gereja kecil ini, saudaraku, untuk dibeli. Dan itu tanah yang besar. Dan harganya sangat mahal. Ya. Waktu itu, saudaraku, puluhan ribu US dollar. Dan hamba Tuhan ini berkata, saya tidak punya uang untuk membeli. Peninggalan gadis kecil itu hanya 57 sen. Developer itu berkata, saya mau kamu beli tanah ini dengan 57 sen itu. Diberikan 57 sen itu, saudara. Dan tanah itu diberikan oleh pengembangnya. Yang luar biasa, saudara. Di waktu kemudian, 57 sen yang diubah dalam bentuk koin-koin ini diserahkan kembali oleh pengembang ini kepada hamba Tuhan ini. Untuk apa? Untuk kain. Ya, dan itu ditaruh baru yang mereka akan bangun sebagai pengingat monumen bahwa ada seorang gadis kecil yang punya mimpi membangun gedung besar untuk sekolah minggu dengan uang 57 sen ini. Saudaraku, ketika donasi terus mengalir, akhirnya terkumpul dana yang sangat besar sekali. Jumlah dana yang terkumpul waktu itu di awal abad 20 adalah 250.000 US dollar. Itu kalau dikonversikan dengan emas zaman itu dengan zaman sekarang, itu konversinya uang sejumlah itu bisa dibelikan emas seberat 1 ton. 1 ton emas, 1000 kilogram emas. Dari uang itulah, donasi itu, dibangun gedung yang besar. Dibangun rumah sakit yang besar. Dibangun universitas yang besar.
dari uang itu. Gedung gereja yang dibangun dengan dana itu bisa menampung 3.300 jemaat. Lalu ada ruang sekolah minggu yang begitu luas, di mana ada ratusan pengajar sekolah minggu yang selalu standby siap sedia ketika ada banyak anak-anak sekolah, anak-anak Tuhan yang mau ikut sekolah minggu itu. Saudara, ada banyak orang yang tertolong lewat rumah sakit. Ada banyak ribuan mahasiswa pelajar yang merupakan alumni dari universitas di situ. Gedung itu masih berdiri sampai sekarang di Amerika, di kota Philadelphia. Namanya adalah Temple Baptist Church. Di situ ada gedung yang besar, yang megah. Di situ ada ruang sekolah minggu yang luas. Di situ ada rumah sakit, ya. Di situ ada universitas dari 57 sen. Dan di dinding ruang sekolah minggu yang luas itu ada bingkai yang di dalamnya itu ada koin-koin uang sejumlah 57 sen dan foto dari gadis ini yang bernama Hetty. Saudara, itu menjadi monumen pengingat sebuah pergerakan besar yang menggerakkan, saudaraku, donasi begitu besar dari berbagai orang, berbagai lapisan masyarakat, dari kota ke kota, saudaraku, luar biasa. Dimulai dari seorang gadis kecil miskin yang melakukan perkara kecil dengan setia dan benar. 57 sen mengubahkan kota waktu itu. 57 sen menolong ribuan orang. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang kekurangan iman mereka dikuatkan lewat ibadah dan sekolah minggu. Saudara, ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan setia dan benar, perkara besar Tuhan akan percayakan kepada saudara. Jangan pernah lelah untuk melakukan dengan setia dan benar. Kalau sampai hari ini saudara berkata, saya sedang bergumul untuk sesuatu, saya sedang mengerjakan sesuatu kok kayaknya masih belum berhasil menjadi besar, saya mau berkata kepada saudara, jangan menyerah, jangan berhenti. Tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, mungkin itu pelayanan, mungkin itu hubungan suami istri, keluarga, orang tua, anak, mungkin itu bisnis, usaha, pekerjaan, profesi saudara, apapun itu, lakukanlah dengan setia dan benar, dan saudara akan melihat pencapaian besar Tuhan akan berikan, Tuhan akan percayakan kepada saudara. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan sesama ketika engkau melakukannya semua segala sesuatunya dengan setia dan benar. Saya mau tutup dengan membaca ayat tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Amin. Mari kita ambil waktu perenungan sejenak. Baik, Tuhan mengingatkan kita tentang prinsip hidup yang penting ini, yang sering dilupakan. Anak Tuhan selalu ingin sesuatu jadi besar secara instan, jadi luar biasa, pencapaian yang hebat dalam waktu singkat, instan semuanya. Tapi pagi hari ini, malam ini di Amerika, saudara mendengar bahwa firman Tuhan memberikan sebuah koridor buat kita, memberikan sebuah gaya hidup buat kita, bahwa lakukanlah perkara kecil dengan setia dan benar. Dan Tuhan pasti mempercayakan perkara besar dalam hidup saudara.
Dan kalau kau dipercaya perkara besar itu, jadilah tetap orang yang setia dan benar. Saya kembalikan ke Pak Yongki.